فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kalau yang kaidah yang ana sebutkan tadi, yang disebutkan oleh para ulama, kalau bercampur halal dan haram dan tidak mungkin dipisahkan, maka yang dimenangkan adalah yang haram, yaitu kita tinggalkan. Ini dalilnya apa? Dalilnya adalah yang di dalam Arba'in Nawawiyah. Apa itu? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sampai apa? Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi di antara keduanya ada yang perkara yang samar-samar. Bila terjadi samar-samar, tatkala tercampur di dalam masalah itu antara yang halal dan yang haram, atau tercampur dari pandangan kita, ini tak tahu ini jadi halal atau jadi haram, ini dicampur dengan makanan seperti ini. Nah, kita disuruh untuk menjauh agar agama dan kehormatan kita selamat. Karena yang masuk pada perkara yang samar, maka dia akan jatuh pada yang haram. Ya macam itu, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga, betul. Itu apabila apa? Apabila tercampur dan yang buruk yang menang. Tapi kalau yang halal yang menang seperti apa? Seperti idza balaghal ma'u kullata ini lam yahmilin an-najas. Yaitu apabila air mencapai 2 kullah, yaitu 500 ritel kali 2, maka dia tidak membawa najis. Nah, ini dia menang karena yang sedikit dianggap tidak ada. Buktinya apa? Rasanya masih air biasa, baunya, atau demikian pula apalagi itu warnanya. Tapi kalau sampai ada perubahan, nah ini yang menimbulkan keraguan, berarti yang najis ini mulai mendominasi. Nah, ini yang mewajibkan untuk kita meninggalkannya. Kalau wali itu pernah digorengkan benda haram, tapi dah dicuci bersih. Nah, kalau sudah dicuci bersih tanpa ada sisa zatnya dan 3 tadi, berarti kembali ke hukum asal. Dan itu pembahasan dalam Bukhari Muslim tentang masalah itu. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa? Awanil kufar, awanil musyrik. Wahai Rasulullah, bagaimana bencana-bencana orang musyrik? Maka Rasulullah mengatakan, apabila kalian tidak mendapatkan yang lain, maka cuci dia dan gunakan. Apa makna apabila kalian tidak mendapatkan yang lain? Kata para fuqaha, yaitu ini untuk kehati-hatian, bukan sebagai pengharaman, tapi untuk kehati-hatian. Baik. Kalau pergi banjir, kita orang kami tempat cacing semua masuk najis, masuk dalam rumah, betul tak? Nah, kembali ke itu, apakah ada rasa atau bau atau warna najis di situ? Kalau tidak tak masalah. Kalau sepertinya baunya macam berubah, berarti kita menyucikan diri dari air tadi. Baik. Seperti pembahasan masalah sumur Budha'ah itu, yang digunakan oleh orang Madinah untuk membuang, ada kain-kain keterkait darah haid, ada apa-apa dibuang di situ. Dan orang memang biasanya tidak menggunakan, tapi sebagian sahabat tanya, apakah boleh kita berwudu dari itu? Rasul mengatakan boleh. Huwa tahuru ma'uh, yaitu airnya itu suci. Atau lafaz yang lain. Intinya sumur Budha'ah masih dipakai padahal dia ada darah haid tercampur di situ dan sebagainya, selama tidak mendominasi. Baik, wallahu a'lam. Iya, mandi di kali. Ya, mudah-mudahan zatnya tak kena kita aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 116. Qalat Syaikha Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahallahu taala, al-faidatul khamisata asyrah ruju'ul abdi ila nafsihi fayalumuha ala taksiriha. Ini fontnya agak itu ya, jadi antara wawu dengan mim kadang perlu hati-hati. Bentuk hurufnya agak nanti. Faedah yang ke-15,
faedah dari musibah adalah kembalinya hamba itu kepada dirinya sendiri, yaitu memeriksa diri sendiri, introspeksi atau apa istilahnya itu. Lalu dia mencela dirinya sendiri atas kurangnya dia, kekurangan-kekurangan yang terjadi. Karena musibah itu memang secara umum asalnya adalah dari kesalahan kita sendiri. Kata beliau, wadzalika fi haqqillahi ta'ala khassatan idza ishtadda 'alaihil bala. Ini khususnya terkait dengan hak Allah Ta'ala. Apabila seorang hamba tertimpa musibah yang besar, musibahnya terasa berat bagi dia, wa kasura minhu du'a wa tadarru, dan dia sudah banyak berdoa dan banyak menundukkan diri pada Allah, wastabta al-faraj, lalu dia merasa bantuan itu lambat, pertolongan dan kelonggaran itu terasa lambat. Fa yash'uru bi an law kana fi nafsihi khairan lastajaballahu lah. Maka dia merasa, ini kalau yash'uru, tapi kalau yushiru, yaitu hendaknya dia menjadikan dirinya merasa bahwasanya seandainya pada dirinya ada kebaikan, niscaya Allah mengabulkan doa dia. Fayakunu dzalika tahfizan lahu ala muhasabati nafsih. Maka perasaan tadi menjadi penolak, menjadi pendorong bagi dia untuk memeriksa dirinya sendiri. Jangan-jangan makanan saya ada yang haram, atau minuman, atau pakaian, dan semacam itu. Atau mungkin ada orang yang terzalimi, yang berdoa pada Allah sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena Allah sedang membela orang yang terzalimi tadi. Naudzubillah. Tayyib. Wa tahwifiha minallahi azza wajal, dan membuat dia menakut-nakuti dirinya sendiri akan datangnya siksaan dari Allah azza wajal. Ya, baru tidak dijawab doa kita saja terasa susah, apalagi sampai Allah menimpakan cemeti azab. Naudzubillah. Allah tak kisah sama kita, tak peduli sama kita saja, itu sudah sangat menyusahkan kita. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah inda syarhihi li hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu fi Muslim. Imam Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjelaskan hadis Abi Dzar di dalam Sahih Muslim, yang mana qauluhu atau qaulahu, mungkin qaulahu faman wajada khairan falyahmadillah. Allah berfirman, maka barang siapa mendapatkan kebaikan hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Namun barang siapa mendapatkan selain yang itu, maka jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kalau mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan, berarti apa? Kita yang bersalah, kita yang kurang ini dan itu. In kanal muradu man wajada dzalika fid dunya. Kalau yang dimaksudkan di dalam hadis qudsi ini adalah barang siapa mendapatkan itu di dunia, fa innahu yakunu hina idzin ma'muran bilhamdilillah, maka ketika itu dia diperintahkan untuk memuji Allah ala ma wajadahu min jazail a'malis shalihah, berdasarkan apa yang dia dapatkan berupa pahala amal-amal yang soleh. Alladzi ajjala lahu fid dunya, yang Allah segerakan pahala tadi di dunia, pujian yang baik di kalangan orang soleh, atau apa? Yaitu bantuan, pertolongan, kelonggaran dan sebagainya. Ini bagian dari pahala yang disegerakan. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa mengerjakan suatu amal soleh dari kalangan lelaki atau perempuan asalkan dia itu mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pastilah kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bagus. Ini bagian dari pahala di dunia, diberi kehidupan yang bagus. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pastilah kami akan membalasi mereka pahala mereka, memberikan kepada mereka pahala mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Menurut salah satu penafsiran dari bi ahsani ma di sini apa artinya? Baik. Berarti di dunia mendapatkan, di akhirat pahalanya lebih bagus lagi, hasilnya lebih baik.
Wa yakunu ma'muran bilaumi nafsihi ala ma fa'alat minadz-dzunub. Dan juga dari sisi lain, kalau yang didapatkan bukan kebaikan, dia diperintahkan untuk mencela dirinya sendiri atas apa yang dia perbuat berupa dosa-dosa. Allati wajada akibataha fid dunya, yang mana dia mendapatkan akibatnya di dunia, mendapatkan kesempitan, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan berbagai macam kesulitan. Berarti saya banyak dosa kok, dan seterusnya. Dan setiap kita pasti punya dosa, kita bukan nabi. Baik, maka musibah akan selalu ada untuk membantu membersihkan dosa-dosa kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan pastilah kami benar-benar akan merasakan kepada mereka, yaitu menjadikan mereka merasakan sebagian dari siksaan yang ringan, siksaan yang kecil, bukan siksaan yang besar. Siksaan yang besar di hari kiamat, sebagian siksaan yang kecil di dunia. Buktinya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, mau bertaubat. Baik, sebagian siksaan kecil yang lain ada di mana? Di alam kubur. Baik. Jadi ini menunjukkan ini hasil dari maksiat kita, apapun yang kita alami ini. Mungkin maksiat dari sisi kita memang betul-betul melakukan dosa itu, atau apa? Di antara bentuk maksiat adalah kurang dalam memberikan amar ma'ruf atau menyampaikan nahi mungkar dan sebagainya. Itu juga bagian dari kesalahan. Fal mu'minu idza asabahu fid dunya bala, maka seorang mukmin apabila di dunia ini dia tertimpa suatu ujian, bala bencana, raja'a ila nafsihi bil laum, dia kembali kepada dirinya sendiri dengan celaan. Tidak seperti ucapan sebagian orang, ini saya sudah sholat, saya juga sudah sering puasa, tapi kenapa saya selalu diadab seperti ini, saya selalu mengalami ujian-ujian seperti ini. Ya, maka perlu diingat, sholat Anda itu belum seberapa. Anda sendiri belum lama ngaji, belum tahu cara sholat yang benar, belum tahu cara puasa yang benar, belum lagi masalah masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang Anda sia-siakan, masih banyak bid'ah yang Anda kerjakan. Maka tak layak kemudian buruk sangka pada Allah, buruk sangkalah pada diri sendiri. Wada'ahu dzalika ila ruju'i ila Allahi bitaubati wal istighfar. Dan yang demikian itu akan menyeru dia, mengajak dia untuk kembali kepada Allah dengan bertaubat dan memohon pengampunan. Selesai dari Jami'ul Ulum wal Hikam punya Imam Ibnu Rajab. Kita tambah sedikit lagi. Al-faidatu sadisata asyra, faidah yang ke-16. Annasyada'ida wal mihana sababun li tamayyuzil mu'min as-sadiqi minal munafiq. Faedah yang ke-16 dari ujian, cabaran, cobaan adalah bahwasanya kesulitan-kesulitan dan cabaran itu menjadi sebab terpisahnya tamayyuz, terpisah. Kalau tamyiz, pemisahan. Terpisahnya mukmin yang jujur dari munafik. Kata beliau di sini, diulang kalamnya ya, tapi lebih luas sedikit. Al-faidatu sadisata asyrah anna syada'ida wal mihana sababun li tamayyuzil mu'minis shadiq minal munafiqil kadhib, dari munafik yang dusta, was shadiqi minal adu, dan terpisahkan antara teman dan musuh. Ketika ada ujian, ketika dipusing-pusing, memang apa? Digoncangkan, maka akan terpisah antara minyak dengan air, atau istilah yang lain apa istilahnya. Demikian pula ketika dimasak, dipanaskan, terpisah antara air dengan minyak dan seterusnya. Qala ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka itu dibiarkan, yaitu ditinggalkan tidak mengalami berbagai macam ujian, penderitaan dan sebagainya, dibiarkan mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka belum diuji. Yuftanun ay yukhtabarun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji, mencabar orang-orang sebelum mereka. Ini bagian dari sunnatullah, semuanya ada ujian.
Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga Allah benar-benar mengetahui. Jelas sejak dulu Allah tahu, ilmu azali. Tapi yang diinginkan Allah sekarang adalah ilmu waqi'i. Ilmu yang betul-betul bertepatan masanya dengan kenyataannya, dengan pelaksanaannya. Sehingga Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang jujur, dan sehingga Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang dusta di dalam ucapan imannya itu. Ujian akan menunjukkan mana yang emas yang asli dan mana yang palsu. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nasu idza ursila ilaihimur rusul baina amrayn. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, manusia apabila para rasul itu diutuskan kepada mereka, mereka ada di antara dua perkara, ada dua pilihan. Imma ayyaqula ahaduhum amanna. Pilihan pertama, salah seorang dari mereka, tentunya masing-masing ya, semua wajib, tapi masing-masing punya pilihan, mengatakan kami beriman. Wa imma alla yaqula amanna. Atau boleh jadi dia tidak mau mengatakan kami beriman. Bal yastamirru ala amalis sayyi'at. Bahkan dia melanjutkan amalan-amalan yang buruk. Faman qala amanna, barang siapa mengatakan kami beriman, imtahanahu rabbu azza wajal, maka Allah azza wajalla menguji dia, wa betalah, dan mencabar dia, wa albasahu libtila'a wal ikhtibar, memakaikan kepadanya ujian dan cabaran, mengepung dia dari segala penjuru, dari segala bentuk. Baik. Liyubayyina shadiqa minal kadzib, sehingga kira-kira apa? Kembali fa'ilnya huwa kah Allah kah? Sehingga Allah menerangkan mana yang jujur dan mana yang dusta. Terbukti siapa yang sekedar bicara dan siapa yang ucapannya sama dengan perbuatannya. Wa man lam yaqul amanna, orang yang tidak mau mengatakan kami beriman, fala yahsib annahu yasbiqur rabba litajribatih. Maka jangan dia menyangka bahwasanya dia akan mampu yasbiqullah, yasbiq yaitu mendahului atau meloloskan diri. Untuk apa? Untuk mendapatkan ujian. Tetap Allah akan mencoba dia. Orang kafir sendiri banyak mengalami ujian, banyak juga di negara-negara itu, di tepi-tepi jalan, di bawah-bawah kolong jembatan, orang-orang kafir ada yang jadi gelandangan. Nanti kalau musim sejuk banyak yang mati. Mereka sendiri banyak mengalami kesengsaraan. Semuanya diuji. Fa inna ahadan la yu'jizallaha ta'ala, karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk meloloskan diri dari Allah Ta'ala. Baik, selesai dari al-fawaid. Ilahuna wallahu a'lam.